semuanya, perkenalkan nama saya Fano Priyanti Buang Manalu dengan NIM A1C318079. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi fisika yang berjudul kalor. Dan di sini saya juga akan membuat video sederhana tentang kalor. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kalor? Jika kalian masih bingung, silahkan menyaksikan video ini. Baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan kalor sederhana. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan ini. Yang pertama, kita menyediakan 2 buah botol aqua. Yang satu berisi air mineral dan satu lagi kosong. Yang kedua, kita siapkan lilin. Yang pertama, kita nyalakan dulu lilinnya. Nah, setelah itu kita letakkan aqua yang tidak berisi air ini ke atas lilin. Nah, di sini bisa dilihat bahwa aqua yang tidak diisi air, dia berlubang. Nah, kita melakukan percobaan untuk aqua yang ada airnya, yang berisi air. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa aqua yang berisi air, dia tidak akan berlubang. Bahkan sampai aquanya menghitam. Nah, di sini terlihat perbedaannya bahwa aqua yang tidak diisi oleh air, dia ketika dipanaskan di atas lilin, maka dia akan berlubang atau terbakar, sedangkan aqua yang berisi air dipanaskan di atas lilin, dia tidak akan terbakar. Mengapa hal demikian? Mari kita jelaskan di video ini. Nah, dari video tadi dapat dijelaskan bahwa kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi pada benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor dapat berakibatkan pada perubahan suhu atau wujud suatu zat. Penerimaan kalor akan meningkat. Suhu dapat mengubah zat padat menjadi cair atau zat cair menjadi gas. Sedangkan pelepasan kalor akan menurunkan suhu dan dapat mengubah zat cair menjadi zat padat atau zat gas menjadi zat cair. Kalor yang diterima atau dilepaskan oleh suatu benda dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T tambah M dikali L. Q adalah banyaknya kalor atau joule, M adalah massa benda atau kilo, dan C adalah kalor jenis joule per kilo derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu derajat Celcius. Apabila benda mengalami perubahan wujud, maka jumlah energi yang digunakan wujud dihitung dengan rumus M dikali L, di mana L adalah kalor jenis perubahan wujud zat, satuan ukur kalor adalah kalori, di mana 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dihitung untuk menyerap. Nah, di sini terdapat beberapa jenis perpindahan panas. Perpindahan panas dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantaranya. 3 jenis perpindahan panas tersebut, yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Yang pertama, konduksi.
Apa yang dimaksud dengan konduksi? Konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Contoh dari konduksi adalah rambatan panas pada material logam seperti besi, kawat, dan aluminium. Yang kedua yaitu konveksi. Apa yang dimaksud dengan konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat perantara atau medium. Apa contoh dari konveksi? Yaitu pendinginan ruangan dengan AC dan pemanas air. Pada level molekular, peningkatan suhu akan berpengaruh pada peningkatan volume dan juga kerapatan medium. Medium yang lebih renggang akan bergerak ke bawah dan medium yang rapat bergerak ke atas. Medium yang lebih renggang adalah medium yang bersuhu lebih rendah, sebaliknya medium lebih rapat berarti suhu lebih tinggi. Pergerakan antar medium inilah yang mengakibatkan perpindahan panas. Yang ketiga adalah radiasi. Apa yang dimaksud dengan radiasi? Radiasi adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Panas ditransmisikan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Pada level molekul, radiasi panas terjadi karena pergerakan acak momentum atau atom akibat radiasi elektromagnetik. Setiap benda akan mengeluarkan radiasi terminal bergantung dari panas. Nah, pada materi kalor itu terdapat hukum asas Planck. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan hukum asas Planck? Nah, asas Planck adalah hukum yang menyatakan bahwa untuk semua pertukaran energi panas atau kalor, maka kalor yang diterima materi bersuhu lebih rendah akan sama besarnya dengan kalor yang dilepas oleh materi bersuhu lebih tinggi. Nah, secara umum, rumus dari hukum asas Planck ini yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Jika terdapat dua materi dengan suhu berbeda dicampurkan menjadi satu, maka asas Planck dapat digunakan untuk mengetahui suhu akhir campuran. Nah, penerapan secara matematisnya yaitu Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas ini mencakup M1 dikali C1 dikali T1 dikurang Tm sama dengan M2 dikali C2 dikali Tm dikurang T2. Nah, di mana M1 adalah massa materi bersuhu lebih tinggi, C1 adalah kalor jenis materi bersuhu lebih tinggi, T1 sama dengan suhu materi bersuhu lebih tinggi, M2 sama dengan massa materi bersuhu lebih rendah, C2 kalor jenis materi bersuhu lebih rendah, T2 suhu materi bersuhu lebih rendah, dan Tm adalah suhu akhir campuran. Nah, sudah tahu mengapa botol yang dipanaskan di atas lilin tanpa air terbakar dan botol yang dipanaskan di atas lilin dengan air tidak terbakar? Ya, karena botol yang di dalam air itu akan menyerap panas yang diberikan oleh lilin melalui air, maka air akan menyerap kalor yang dari api. Sedangkan untuk botol aqua yang tidak diisi oleh air, mengapa terbakar? Karena dia tidak bisa menyerap kalor yang diberikan oleh api. Nah, jadi di sini kesimpulannya bahwa kalor tersebut merupakan perubahan suhu atau penyerapan suhu itu dari yang bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Di sini untuk air yang diisi oleh untuk aqua yang diisi oleh air. Nah, di sini suhu yang lebih tinggi adalah api. Nah, suhu yang lebih rendah adalah air yang berada di aqua ini. Nah, jadi
air yang di aqua ini akan menyerap kalor yang lebih tinggi, yaitu lilin tadi, sehingga aqua ini tidak terbakar. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai materi kalor serta percobaannya. Jika ada salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi.